Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa agar pembelajaran yang kita laksanakan hari ini dapat terlaksana dengan lancar dan aman. Selain itu juga kita berdoa agar kondisi pandemik yang saat ini kita hadapi akan segera normal kembali. Nah, maka dari itu mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Nah, sekarang Bapak mau menunjukkan sebuah gambar. Coba, ini gambar apa di sini? Betul, gambar petani. Lalu selanjutnya, ini gambar apa? Pedagang. Betul, gambar pedagang. Yang ini satu lagi. Gambar apa ini? Gambar guru. Betul sekali, pintar. Nah, dari gambar yang telah ditampilkan barusan, ada yang bisa menyimpulkan kita akan mempelajari apa hari ini? Betul, pekerjaan. Hari ini kita akan belajar tentang pekerjaan. Diharapkan dari pembelajaran hari ini kalian mengetahui pekerjaan itu apa, jenis-jenis pekerjaan, lalu manfaat dan akibat pekerjaan. Oke, siap? Baik. Kita mulai pembelajarannya ya. Nah, sekarang untuk sekarang media pembelajarannya telah Bapak kirimkan ke kalian masing-masing lewat WhatsApp grup. Kalian bisa membukanya ya. Apabila yang tidak bisa membuka, nanti Bapak tampilkan di depan. Nah, sekarang coba dibuka terlebih dahulu filenya. Oke, Bapak juga menyiapkan filenya. Ini filenya. Cerita. Sekarang kita membaca cerita tentang pekerjaan. Nah, coba ada yang mau membacanya? Nanti apabila Bapak bilang stop, dihentikan membacanya dan Bapak lemparkan ke siswa yang lainnya ya, agar semuanya bisa membaca. Nah, siapa yang mau membaca pertama kali? Boleh, silahkan Fahri. Oke. Ya, stop. Sekarang selanjutnya mau siapa? Boleh, Widya, boleh. Ya, stop. Sekarang boleh siapa mau? Aji boleh, silahkan. Iya, bagus. Lalu ada yang mau lagi? Coba siapa? Selanjutnya Surya boleh. Ayo dibaca. Nah, sekarang paragraf terakhir ada yang mau membacanya? Nurus boleh, Nurus. Dibaca sampai beres ya. Oke, siap. Nah, dari cerita di atas barusan, cerita itu tentang apa sih? Tentang petani. Ya, betul. Seorang anak yang ayahnya adalah seorang petani. Betul. Lalu apalagi informasi yang kalian dapatkan? Anak merasa malu. Iya. Nah, sekarang berarti pengajaran apa yang kita dapat? Apa poin penting yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Nah, bagus itu. Setiap pekerjaan memiliki manfaat dan perannya masing-masing. Manfaat dari seorang petani adalah menghasilkan padi. Padi dibuat menjadi
Beras dimakan oleh kita. Betul, pinter. Jadi tugas petani adalah tugas yang paling mulia karena makanan yang kita makan berasal dari petani. Jadi kita harus menghargai dan menghormati petani, bukan malah direndahkan. Ya, betul, pintar. Kesimpulannya seperti itu. Sekarang Bapak mau tanya, kenapa jenis pekerjaan, bukan jenis pekerjaan, pekerjaan sebagai petani kurang diminati? Ada yang tahu kenapa? Ayo, kenapa? Mengapa saat Bapak bertanya tentang cita-citanya, banyak yang ingin menjadi guru, pilot, terus dokter, terus apalagi astronot, banyak. Nah, dari semua itu kenapa tidak ada yang menyebutkan sebagai petani? Ayo. Nah, untuk jawabannya kalian bisa merenungkan jawabannya masing-masing ya. Mengapa jenis pekerjaan petani itu kurang diminati? Nanti jawabannya yang kalian temukan boleh didiskusikan dengan Bapak. Oke? Nah, Bapak juga harap salah satu di antara kalian bisa menjadi seorang petani karena petani memiliki jasa yang begitu besar. Oke? Nah, selain itu juga Bapak mau menjelaskan sedikit tentang jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu sektor formal dan sektor informal. Sektor formal itu jenis pekerjaannya seperti pekerjaan yang formal. Maksudnya formal itu ya ada lembaga atau instansi di atasnya, seperti seorang guru. Guru berlembaga kepada Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu ada juga sebagai dokter. Dokter memiliki pusatnya. Nah, contoh-contoh lainnya seperti itu, perusahaan, terus bisnis itu juga termasuk bisnis formal karena memiliki sebuah kepala di atasnya. Sampai sini bagaimana? Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Tidak ada. Bapak lanjut ya sedikit lagi. Satu lagi adalah sektor informal. Informal itu berarti sektor yang tidak formal. Maksudnya tidak formal ini tidak memiliki kepala yang resmi, yang diakui. Tidak memiliki kepala resmi gitu. Secara persuratan tidak diakui oleh negara. Bukan tidak diakui, tapi negara itu tidak terlalu ikut campur, jadi milik swasta gitu, seperti atau milik individu seperti pedagang. Pedagang itu masuknya ke sektor informal. Selain itu juga petani yang barusan masuknya informal. Tukang angkot, mang beca, petugas kebersihan itu termasuk sektor informal, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya mengenai sektor formal dan informal? Nah, tidak ada. Sekarang tugas kalian adalah ini. Bapak ingin kalian mengobservasi. Maksudnya kalian melihat lingkungan kalian sendiri. Di situ ada pekerjaan apa? Nah, Bapak ingin kalian mencari informasi tentang pekerjaan tersebut. Misalkan di rumah Bapak ada seorang pedagang. Nah, Bapak ingin menggali informasi tentang toko tersebut. Jadi yang misalkan Bapak buat pertanyaannya adalah ini. Yang pertama, siapa pemilik toko tersebut? Lalu yang kedua juga bisa sejak kapan toko tersebut dibangun? Lalu yang ketiga, apa saja yang dijual di toko tersebut? Yang keempat, berapa penghasilan dari toko tersebut dalam sehari? Lalu nomor 5, bagaimana rencana ke depannya?
untuk tokoh tersebut. Jadi kurang lebih Bapak membuat 5 pertanyaan. Nah, kalian bisa membuat 5 pertanyaan atau lebih kepada pekerjaan yang kalian wawancarai. Dan ini apa sih? Dan catatannya adalah di rumah kalian ya, di dekat rumah kalian. Jadi kalian tidak perlu jauh-jauh. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh, Rizky? Bagaimana kalau mewawancari orang tua sendiri? Nah, orang tua Rizky itu kerjanya sebagai apa? Pedagang. Nah, boleh seperti itu. Ditanya, namun untuk sekarang tugasnya itu membuat list pertanyaannya saja seperti yang barusan Bapak lakukan, 5 pertanyaan barusan. Jadi kalian menentukan pekerjaan yang kalian wawancarai, misalnya pekerjaan sama dengan petani. Terus langsung daftar pertanyaannya. Nomor 1 bla 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 bla, nomor 2 bla 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 bla, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Betul, jadi hari ini kita hanya membuat daftar pertanyaannya saja. Oke? Nah, untuk wawancaranya kapan? Untuk wawancaranya nanti itu tugas PR buat kalian semua. Oke? Oke, siap. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke. Nah, sekarang Bapak ingin kalian membuat pertanyaannya sekarang. Nanti Bapak review sedikit apakah sudah tepat atau belum. Oke? Ya, Bapak kasih waktu 10 menit. Nah, sekarang coba Bapak cek satu-satu ya. Salah, bukan satu-satu, hanya beberapa. Coba ada yang mau dicek? Widya, boleh Widya. Widya akan mewawancarai seorang supir angkot, boleh. Nah, yang ditanyai seperti ini, iya betul. Bagus, bagus, bagus. Bapak buat tanya itu supir angkot ini siapa? Ada di depan? Boleh, itu lebih bagus. Jangan lupa menggunakan masker ya saat bertanya. Karena ya kita perhitungkan protokol kesehatannya juga agar kalian tidak sehat, agar kalian tidak sakit, maksud Bapak. Oke? Ada yang mau ini lagi? Coba satu lagi, Jilan ya, Jilan. Coba Bapak lihat. Oke, sudah bagus. Namun pertanyaannya mungkin bisa ditambahkan ya, agar lebih luas informasi yang Jilan dapatkan. Oke, bagus. Nah, sekarang jadi apa yang kita pelajari hari ini? Tentang jenis pekerjaan, betul. Jadi tentang pekerjaan. Pekerjaan itu ada apa aja jenisnya? Sektor formal dan informal. Kalau sektor formal seperti apa? Guru, betul. Terus bisnis, betul. Terus dokter, betul. Kalau informalnya petani, ya tukang beca, iya betul. Selain itu pedagang juga, betul. Manfaat dari pekerjaan apa? Apa yang dihasilkan? Iya betul. Terus dampak dari pekerjaan? Ya. Nah, Bapak lupa untuk memberikan tambahan dalam wawancara yang kalian lakukan. Tuliskan dampak dan manfaat dari pekerjaan yang kalian wawancarai. Misalkan Bapak mewawancari seorang pedagang, manfaatnya bermanfaat untuk orang lain karena menyiapkan sebuah barang. Dampaknya yaitu memberikan manfaat bagi orang lain. Selain itu juga dampak dan manfaat dari pedagang itu selain orang lain dimudahkan, kita juga dapat apa ya? Nah, kalian bisa simpulkan pertanyaan dan jawaban tersebut berdasarkan jenis pekerjaan yang kalian pilih ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Oke, tidak ada.
Jangan lupa tugasnya untuk besok atau minggu depan. Untuk besok kalian sudah mempunyai data hasil wawancara yang kalian lakukan. Nanti hasilnya dipresentasikan ya, dikomunikasikan ke Bapak, ditampilkan ke Bapak. Oke. Nah, cukup sekian dari Bapak. Mungkin untuk minggu depan kita akan melaksanakan itu ya, presentasi hasil wawancara. Nah, karena tidak ada lagi yang mau disampaikan dan tidak ada yang mau ditanyakan, cukup sekian oleh Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.